Legenda Cindelaras dan Ayam Ajaib, Dongeng dan Hikmah Nusantara, Fitnah di Istana. Dahulu kala, di sebuah kerajaan besar di tanah Jawa, hiduplah seorang raja bijaksana. Ia memiliki seorang permaisuri yang cantik dan baik hati. Namun, Kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Salah satu selir istana yang iri dan penuh dengki menebar fitnah kejam. Seolah-olah sang permaisuri berbuat buruk. Raja yang murka mempercayai fitnah itu. Dengan hati hancur, ia mengusir permaisuri yang sedang mengandung jauh ke dalam hutan. hidup di hutan, permaisuri yang malang akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki di hutan. Bayi itu diberi nama Cindelaras. Meski hidup sederhana, sang ibu merawatnya dengan penuh kasih sayang. Cindelaras tumbuh menjadi anak yang kuat, sehat, dan jujur. Sejak kecil, ia suka membantu ibunya mencari kayu bakar dan air di hutan. Suatu hari, ketika Cindelaras sedang bermain, ia menemukan sebuah telur besar yang aneh. Ia membawanya pulang dan memeliharanya. Dari telur itu menetas seekor ayam jantan. Ayam itu berbeda dari ayam biasanya. Ia tumbuh cepat, bulunya mengkilap, dan suaranya lantang. Ayam ajaib. Setiap pagi, ayam itu berkokok dengan suara unik. Kukuruyuk, Cindelaras tuan kita, rumahnya di hutan, anak raja yang sejati. Cindelaras dan ibunya terkejut mendengar kokok ayam yang bisa berbicara. Semakin lama, ayam itu semakin terkenal karena keistimewaannya. Tidak hanya bisa berkokok aneh, ayam itu juga selalu menang dalam setiap sabung ayam melawan ayam penduduk desa. Kabar tentang ayam ajaib milik Cindelaras akhirnya menyebar hingga ke telinga sang raja di istana. Tantangan dari raja. Raja yang penasaran memanggil Cindelaras ke istana. Bawalah ayammu. Mari kita adu dengan ayam-ayam istana. Perintahnya. Cindelaras yang jujur dan berani mengiyakan. Ia datang ke istana bersama ayam kesayangannya. Sesampainya di sana, rakyat berbondong-bondong ingin menyaksikan pertandingan sabung ayam yang luar biasa itu. Ayam-ayam istana yang besar dan kuat maju satu persatu. Namun, ayam kecil milik Cindelaras selalu menang dengan gagah. Bahkan ayam terbesar milik raja pun akhirnya tumbang di hadapan ayam ajaib itu. Raja kagum sekaligus heran. Ia bertanya, "Siapa sebenarnya kau, anak muda?" Rahasia terungkap. Tepat pada saat itu, ayam Cindelaras berkokok lagi dengan suara lantang. Kukuruyuk. "Cindelaras tuan kita, rumahnya di hutan. Anak raja yang sejati." Raja terperanjat. Ia memandang Cindelaras dengan penuh tanda tanya. "Apa maksud kokok ayam itu?" tanyanya. Cindelaras pun menceritakan semuanya. Tentang ibunya yang diusir ke hutan. Tentang fitnah yang menimpa keluarganya. Dan bagaimana ia dibesarkan jauh dari istana. Raja terdiam. Perlahan, wajahnya berubah muram. Ia teringat Permaisuri yang ia usir dulu dan menyadari bahwa selama ini ia telah tertipu oleh fitnah selir yang iri. penyesalan dan keadilan. Dengan penuh penyesalan, sang raja memeluk Cindelaras. "Maafkan ayah anakku, aku telah salah besar. Kau adalah darah dagingku, pewaris sejati kerajaan ini." Raja segera memanggil permaisuri yang dulu diusir. Ketika mereka bertemu kembali, suasana istana dipenuhi air mata haru. Permaisuri dipulihkan kehormatannya. Dan selir yang jahat mendapat hukuman setimpal. Cindelaras akhirnya hidup bahagia bersama ayah dan ibunya di istana. Ia tumbuh menjadi pemuda bijak, pewaris kerajaan yang dicintai rakyat. Pesan moral. Legenda Cindelaras mengajarkan kita. Fitnah membawa kehancuran, kebohongan hanya akan menjerumuskan banyak orang. Kebenaran akan selalu terungkap. Cepat atau lambat, kejujuran akan menang melawan dusta. Kesabaran berbuah manis. Meski hidup menderita, Cindelaras tetap tumbuh jujur dan akhirnya mendapat kebahagiaan sejati. Demikianlah legenda Nusantara tentang Cindelaras dan ayam ajaib. Semoga kisah ini memberi pelajaran berharga untuk kita semua, bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya. Jangan lupa subscribe.